Kota Rengat merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kata Rengat berasal dari kata rengit atau nyamuk. Kata ini berasal dari letak geografisnya yang berada di daratan rendah dengan kelembapan yang cukup tinggi. Dahulu Kota Rengat merupakan kerajaan besar yang dinamakan Kerajaan Indragiri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peninggalan sejarah dan cagar budaya seperti replika Istana Raja, Danau Raja, Rumah Tinggi, Makam Para Raja, dan beberapa bangunan lainnya. Penduduk asli Kota Rengat atau Indragiri Hulu merupakan suku Melayu. Dan suku Melayu ini terbagi tiga, yaitu suku Melayu dari Malaka, suku Melayu Timur, dan suku Melayu Tua, atau yang dikenal dengan suku Talang Mama. Kerajaan Indragiri itu muncul setelah runtuhnya Sriwijaya, kemudian muncul Kerajaan Keritang, seiring dengan yang dikatakan dalam syair Negara Kartagama Empu Prapanca. Pada tahun 1298 Masehi, Kerajaan Keritang muncul bersamaan dengan Kerajaan Minangkabau, kemudian Kerajaan Kandis, dan Kerajaan Tamiang. Nah, Kerajaan Keritang itu adalah merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Indragiri pada tahun 1298 Masehi. Nah, ketika itu dengan Sultan pertama bernama Raja Merlang I alias Raja Kecik Besar Malikul Muluk. Kemudian beliau memerintah di Kerajaan Indragiri Keritang, namun menetap di Malaka sehingga wafat dan dimakamkan di Malaka. Kemudian dilanjutkan oleh putra mahkotanya yang bernama Raja Kecik Mambang alias Narasingha I. Nah, beliau memerintah di Indragiri namun menetap di Malaka hingga beliau wafat dan dimakamkan di Malaka. Kemudian diteruskan lagi oleh putra mahkotanya Raja Merlang II. Nah, Raja Merlang II ini memerintah di Indragiri juga menetap di Malaka sehingga wafat dan dimakamkan di Malaka. Nah, kemudian diteruskan oleh Raja Narasingha II, gelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan, Zikrullah fil Alam. Kota Rengat adalah kota bersejarah, yaitu dengan adanya peninggalan dari Kerajaan Indragiri, seperti Rumah Tinggi yang terletak di Kampung Besar Kota Rengat. Rumah tinggi ini dipercaya sebagai bentuk rumah asli masyarakat Indragiri dengan arsitektur khas Melayu. Rumah tinggi dibangun oleh seorang menteri pada masa kerajaan Indragiri yang bernama Raja Haji Muhammad Saleh, gelar Raja Togo yang merupakan rumah menteri saat itu. Dengan keberadaan rumah tinggi ini sebagai cagar budaya, di mana bagian dari beberapa bangunan rumah mulai tampak rusak dimakan usia. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berupaya terus menjaga dengan melakukan perawatan dan melakukan renovasi agar bangunan rumah tinggi ini tetap terjaga. Perhatian pemerintah terhadap rumah tinggi begitu besar akhir-akhir ini,
Karena itu juga salah satu dari misi dan visinya Ibu Bupati Indragiri Hulu. Salah satu buktinya adalah dengan mempekerjakan 4 orang tenaga THL yang gajinya sudah dinaikkan tahun ini. Yang biasanya adalah 500, sekarang sudah 1 juta per bulan, itu di 4 orang dipekerjakan di situ. Bentuk perhatian yang lain adalah tahun ini juga dianggarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk rehab berjumlah 200 juta. Kemudian tahun ini juga Provinsi juga punya perhatian yang besar terhadap situs budaya di Indragiri Hulu itu, yaitu Rumah Tinggi, juga menganggarkan juga. Karena itu kami hari Senin tanggal 11 April 2022 yang lalu itu diundang ke Pekanbaru untuk membicarakan tentang komitmen yang mana bagian daripada provinsi yang akan dibangunnya, kemudian yang mana pula bagian daripada APBD Inhu untuk menangani merehab rumah tinggi ini. Kabupaten Indragiri Hulu dahulunya merupakan sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Indragiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya makam para raja yang memerintah di kerajaan pada masa itu. Makam para raja ini terletak di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, dan salah satu raja yang dimakamkan di kompleks pemakaman tersebut adalah Raja Narasinga II atau Raja keempat Indragiri yang bernama Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zirullah fil Alam beserta keluarga dan pengikutnya. Kemudian diteruskan oleh Raja Narasinga II, gelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zikrullah fil Alam. Nah, Narasinga II ini beliau dijemput dari Malaka oleh Datuk Perpatih dengan menggunakan rakit kulim. Nah, kemudian dibawa ke Indragiri. Nah, ketika itu Narasinga II tidak menempati Keritang, namun memilih tempat di Pekantua. Nah, dari Pekantua, seiring dengan wafatnya permaisuri beliau yang bernama Raja Dang Purnama, kemudian Narasinga II melakukan ekspedisi Sungai Indragiri untuk memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri dari Pekantua menuju ke Kota Lama yang sekarang, yang dulu bernama Kerajaan Negeri Meduyan. Di area kompleks makam Raja Narasinga II, terdapat juga salah satu makam Jenderal Federico Marlose. Ia adalah panglima perang Portugis yang ditawan oleh Raja Narasinga II dan diangkat menjadi menteri kerajaan. Kemudian di sekitarnya terdapat makam para menteri kerajaan Indragiri. Satu di antaranya adalah seorang tawanan perang Portugis yang ditawan Raja Narasinga II
ketika merebut kota Malaka dari kekuasaan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Nah, tawanan perang ini kemudian diangkat menjadi Menteri Ekonomi Kelautan. Kawasan cagar budaya kompleks makam para Raja Indragiri yang terletak di atas tanah seluas 16,19 hektar di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat ini akan terlihat warna kuning yang melambangkan ciri khas Melayu. Begitu juga makam Raja Narasinga kedua yang ornamennya Melayu, simbol semiotik Islam. Sementara makam Jenderal Ferdinand Marlose identik dengan simbol semiotik identitas diri Nasrani. Untuk menjaga keasrian cagar budaya ini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tetap berkomitmen dan melestarikan serta memelihara sejarah cagar budaya ini. Dikarenakan kompleks makam raja-raja ini sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berziarah. Di area kompleks makam raja-raja ini terdapat juga makam Andi Sumpu Muhammad, bergelar Panglima Jukse Besi. Makam ini terbilang unik, yaitu panjang mencapai 12 meter. Makam ini letaknya tidak berdampingan dengan makam Raja Narasinga II. Hal ini dikarenakan Panglima Jukse Besi memiliki kesaktian dan makamnya ditempatkan tersendiri. Makam Panglima Andi Sumpu Muhammad Jukse Besi. Nah, beliau panglimanya Raja Narasinga II yang dulu mengikuti perang merebut kota Malaka dari kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Nah, beliau berasal dari Sulawesi. Nah, beliau bergelar Andi. Andi menurut kebiasaan di Indragiri itu sama halnya dengan raja. Ya, jadi Andi itu adalah gelar kebangsawanan Bugis. Nah, beliau dimakamkan di Kota Lama ini. Nah, menurut mitosnya, makam ini panjang ya, mencapai panjangnya 12 meter ya. Kemudian lebarnya itu lebih kurang mencapai 3,5 meter. Nah, barangkali timbul pertanyaan dan banyak persepsi bahwasanya makam ini panjang, apakah manusia ada sepanjang itu gitu. Jadi menurut pemahamannya, makam panjang dan lebar menurut ilmu arkeologinya itu adalah hal yang wajar ya. Karena itu merupakan simbol semiotik gitu. Jadi simbol semiotik itu melambangkan bahwasanya yang dimakamkan itu adalah seorang tokoh atau seorang pembesar atau seseorang yang memiliki perjuangan yang cukup panjang gitu. Jadi di Kota Lama ini makam Panglima Andi Sumpu Muhammad Jukse Besi itu dibuat panjang dan lebar
Ini menurut ilmiahnya itu adalah sebuah simbol menandakan beliau itu adalah seorang tokoh besar. Beliau seorang panglima gitu. Selain makam raja-raja, di kompleks pemakaman ini terdapat juga benteng pertahanan kerajaan Indragiri. Di mana benteng ini terbuat dari gundukan tanah yang mengelilingi areal kompleks makam ini. Serta terdapat juga benteng aur berduri yang hingga saat ini masih terjaga dan terpelihara. Nah, di kawasan cagar budaya ini yang terletak di areal seluas 16,19 hektar itu dikelilingi oleh benteng. Di sisi selatan itu bentengnya terbuat dari gundukan tanah. Kemudian di sisi timur benteng dan rawa. Kemudian di sisi utara benteng dan sungai. Kemudian di sisi baratnya itu terdapat benteng aur berduri dan danau Meduyannya. Di area kompleks makam raja ini masih terdapat beberapa benda peninggalan sejarah lainnya, seperti pecahan fragmen, pecahan keramik, dan gerabah. Temuan ini diduga peninggalan dinasti Ming serta kerajaan Vietnam. Hal ini menunjukkan adanya peradaban kehidupan di masa lalu. Pecahan fragmen keramik atau artefak yang masing-masing itu mewakili masa dinasti Ming, ada mewakili masa dinasti Yang, kemudian ada mewakili masa dinasti Qing dan dinasti Sung, dan gerabah dari peninggalan Vietnam. Nah, dalam kerja kami dari BPCB Sumbar Riau Kepri, ini benda-benda ataupun fragmen-fragmen pecahan keramik ini yang ditemukan akibat aktivitas ataupun pekerjaan di lokasi, ini kami selamatkan berdasarkan letak geografisnya. Dengan ditemukannya beberapa artefak ini, Badan Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar untuk wilayah Sumbar Riau Kepri mencoba lebih dalam, menggali dan meneliti dengan keberadaan temuan baru ini, agar bisa menjadi situs sejarah dan cagar budaya bagi Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu menyimpan banyak sejarah cagar budaya. Tidak hanya di Kota Rengat, di Kecamatan Peranap terdapat salah satu cagar budaya yang hingga kini masih terjaga dan terpelihara. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan Peranap ini ialah sebuah bangunan masjid yang masih berdiri kokoh. Masjid ini bernama Masjid Raja Pauh Peranap. Masjid yang dibangun oleh Raja Muda Peranap yang bernama Muhammad Ibrahim pada tahun 1929. Raja Muda Peranap juga sebagai Raja Muda
yang memangku jabatan Wakil Sultan Indragiri pada masa Sultan Indragiri yang ke-25. Masjid Raja Pauhranap terletak di pinggir sungai dan di Jalan Sultan Ibrahim, berjarak lebih kurang 700 meter dari perkampungan masyarakat. Hal ini dikarenakan daerah masjid ini sering dilanda banjir, membuat masyarakat berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Masjid Raja Pauhranap ini juga terbilang masjid yang unik, di mana arsitektur bangunannya mencerminkan dan identik dengan khazanah Islamis budaya Melayu. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai dan di dalamnya terdapat juga sebuah gong dan makam Raja Muda Pranap Ibrahim, pendiri masjid beserta istrinya. Selain digunakan untuk kegiatan agama, juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah pejabat pembesar kerajaan dan tokoh agama. Bangunan masjid ini kami menjaga sebaik-baiknya, mulai dari kami pengurus sampai masyarakat dan sampai jemaah yang ada, tetap menjaga kelestarian masjid kita ini. Dan menurut sepengetahuan kami, sejarahnya masjid ini tidak boleh dirubah bentuk, tetapi hanya boleh mengganti mana yang rusak, boleh diganti, tapi namun bentuk tidak boleh dirubah. Itulah sebagai pesan daripada yang kami dapati daripada orang-orang tua-tua ataupun dari tokoh masyarakat yang terdahulu. Untuk kegiatan di Masjid Raja Pauhranap ini adalah sholat 5 waktu sehari semalam, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, yang terdiri dari jemaah yang ada di Desa Pauhranap dan juga yang berada di seberang daripada Pauhranap ini. Yang kedua, setiap hari Jumat itu adalah sholat Jumat sebagaimana biasanya tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan banjir, namun sholat Jumat tetap dilaksanakan. Yang selanjutnya, setiap hari Jumat sesudah sholat Jumat itu adalah majelis taklim yang kami datangkan gurunya dari Kecamatan Pranap. Dan selanjutnya untuk kegiatan berikutnya, setiap tahun 1 Rajab sampai 10 Rajab itu Masjid Raja ini dipergunakan untuk beribadah dari suluk. Sebelum didirikan Masjid Raja Pauhranap ini, terdapat juga beberapa ornamen peninggalan sejarah seperti pondasi dan tiang bekas istana. Dan terdapat juga beberapa ornamen lainnya seperti lampu dan biji buah pauh. Dengan adanya cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu beserta Badan Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar untuk wilayah Sumbar, Riau, Kepri berupaya terus memelihara dan melestarikan cagar budaya ini agar bisa menjadi bukti sejarah tentang adanya peradaban Kerajaan Indragiri di masa lalu.